kita lanjutkan kajian kita pada siang hari ini. Ya, hadirin jamaah sekalian, ya tadi kita bicarakan ya bahwasanya Nabi Syuaib itu adalah salah seorang nabi yang berbangsa Arab. Ya. Selain daripada Nabi Syuaib, nabi yang lain itu ada 4, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan juga Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berempat ini adalah nabi dari bangsa Arab. Ya, selain itu nabi banyak macam bangsanya, salah satunya nabi yang paling banyak itu dari kalangan Bani Israel, keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui juga ini banyak orang yang salah paham tentang Nabi Syuaib ini. Banyak orang mengatakan bahwasanya Nabi Syuaib itu adalah mertuanya Nabi Musa. Ya, kita dulu banyak mengatakan tidak, ya bukan. Ya. Memang Nabi Musa itu datangnya ilama Madian, ke daerah Madian. Tapi tidak disebutkan itu Nabi Syuaib, tetapi hanya orang tua ya yang mempunyai 2 anak perempuan. Ya, jadi bukan Nabi Syuaib. Karena kenapa? Jarak zaman antara Nabi Syuaib dan Nabi Musa itu sangat jauh. Ya, jarak zamannya, ya, jadi Nabi Syuaib itu lebih dahulu daripada Nabi Musa alaihissalam. Ya, nanti kita akan bahas. Ya, Nabi Syuaib itu zamannya tidak jauh daripada zamannya Nabi Lut alaihissalam. Ya, jadi bukan, kita kan dulu menganggap bahwasanya mertuanya Nabi Musa itu siapa? Nabi Syuaib, padahal bukan. Dia hanya orang tua saleh, orang tua yang beriman, tapi siapa itu tidak dijelaskan. Yang mempunyai 2 anak perempuan, salah satunya kemudian dinikahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, asal usul penduduk Madian. Ya. Hadirin jamaah sekalian, Madian adalah penduduk Arab yang tinggal di kota Ma'an, ya, perbatasan Syam. Ya, jadi perbatasan antara Hijaz ya, atau Arab Saudi dan Syam. Nah, hadirin jamaah sekalian, letaknya itu dekat dengan danau kaum Lut. Ya. Jadi kaum Lut kan ada di Yordan, itu namanya apa? Bahrul Mayyit, apa? Laut mati. Nah, hadirin jamaah sekalian, itu bukan laut sebenarnya, tapi danau. Ya, bukannya laut yang laut lepas, tapi dia danau. Tapi karena mengandung banyak garam, kemudian kalau kita kalau kita berenang situ nggak akan tenggelam, ya, akan mengapung. Nah, itu dulu adalah negerinya kaum Lut yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, orang-orang Madian ini tinggalnya dekat daerah situ, ya, di bawahnya. Ya, kalau kita lihat peta di bawahnya. Dan hadirin jamaah sekalian, ya kabarnya masih ada situs-situs peninggalan mereka, tempat-tempat tinggal mereka itu masih ada. Ya, atharu Madian, bekas-bekas peninggalan kaum Madian. Hadirin jamaah sekalian, Madian adalah nama kabilah suku yang terkenal berasal dari Madian bin Ibrahim Khalilullah. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Ibrahim itu punya anak dari Nabi Ismail. Ya, Nabi Ibrahim punya anak dari Siti Hajar, seorang Kipti, seorang Mesir, punya anak namanya Ismail alaihissalam, yang kemudian dari keturunannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Siti Sarah, istrinya yang pertama, ya, Nabi Ibrahim punya anak adalah siapa? Ishak, ya, Nabi Ishak alaihissalam. Setelah Siti Sarah meninggal, Nabi Ibrahim menikah dengan perempuan lain. Nah, ketika menikah dengan perempuan lain ini, maka Nabi Ibrahim mempunyai berapa anak-anak yang lain. Salah satu anak Nabi Ibrahim itu namanya Madian. Nah, jadi suku Madian ini dinisbatkan kepada itu. Madian bin Madian, jadi bapak sama anak namanya. Madian bin Ibrahim Khalilullah, ya. Jadi ini masih keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Diutus ke tengah-tengah mereka adalah Syuaib bin Mishkal bin Yasjan, ya. Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Syuaib ini siapa sih? Nabi Syuaib ini banyak pendapat ya tentang mengenai siapa itu Nabi Syuaib. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Syuaib itu adalah pengikutnya Nabi Ibrahim. Ya, jadi ketika Nabi Ibrahim diusir, itu Nabi Syuaib katanya ikut juga hijrah bersama dengan Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga di sini pendapat beberapa ulama tarikh, salah satunya Ibnu Asakir mengatakan bahwasanya ya, dan juga Wahab bin Munabbih mengatakan bahwasanya Nabi Syuaib itu adalah cucunya Nabi Lut. Ya, cucunya siapa? Nabi Lut. Ya, jadi Nabi Ibrahim kan punya ayah Azar. Azar ini punya saudara namanya Haran. Ya. Jadi Azar dan Haran ini dua saudara. Ya, Haran punya anak namanya Lut alaihi salam. Nah, Lut, hadirin jamaah sekalian, punya anak putri. Ya. Nah, hadirin jamaah sekalian, dari putri Nabi Lut inilah salah satu keturunannya adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Ini beberapa pendapat ya, banyak pendapat yang lainnya. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pasti itu tadi Nabi Syuaib alaihi salam adalah bangsa Arab, dan juga Nabi Syuaib alaihi salam mempunyai julukan Khatibul Anbiya. Ya, julukan Nabi Syuaib adalah Khatibul Anbiya. Apa itu Khatibul Anbiya? Khatibnya para nabi. Karena kenapa? Ya, karena Nabi Syuaib itu memiliki fasahatul kalam, memiliki kefasihan kalau bicara. Ya, jadi orang Arab itu kan memang sangat memperhatikan masalah fasih dalam berbicara ini. Nah, Nabi Syuaib termasuk di antara para nabi yang paling fasih kalau bicara, terkhusus bicara bahasa Arab. Maka dia mendapatkan Rasulullah ya sering menyebut Nabi Syuaib dengan Khatibul Anbiya. Ya, Ibnu Abbas mengatakan, ya, setiap kali Rasulullah SAW menyebut Nabi Syuaib, beliau selalu mengatakan ia adalah Khatibul Anbiya. Dia adalah juru bicaranya para nabi. Ini Nabi Syuaib alaihissalam. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Syuaib diutus kepada kaum Madian, ya. Kaum Madian ini ciri-cirinya tadi kita baca ya di dalam surat Hud, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma qaumu lutim minkum biba'id. Ya. Dan tidaklah kaum Lut itu dari kalian jauh. Ya, artinya kaum Lut itu tidak jauh dengan kalian. Hadirin jamaah sekalian, ada 3 pemahaman ulama terhadap ayat ini. Wa ma minkum biqaumi lutim biba'id. Ya, dan tidaklah kaum Lut itu jauh dari kalian. Maksudnya yang pertama adalah, ya, kaum Madian itu letak geografisnya tidak jauh daripada kaumnya Nabi Lut. Ya, tadi kita bicarakan ya, Madian itu letaknya di bawah daripada danau Bahrul Mayyit, danau mati, laut mati, tempat Nabi Lut dan tempat kaumnya Nabi Lut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Pemahaman yang pertama, maksudnya letak geografisnya ya tidak jauh antara kaumnya Nabi Lut dan kaumnya Nabi Syuaib. Yang kedua, hadirin jamaah sekalian, ya, ditafsirkan oleh para ulama, ya. Yang kedua, selain letak geografisnya juga zamannya juga tidak jauh. Jadi nggak lama zamannya Nabi Lut. Kalau tadi kita ambil pendapat bahwasanya Nabi Syuaib adalah cucunya Nabi Lut, artinya cuman ada 2 generasi. Ya, setelah itu kemudian ada Nabi Syuaib. Jadi zamannya antara Nabi Lut dan Nabi Syuaib, ya, antara kaum Nabi Lut dan kaumnya Nabi Syuaib juga tidak terlalu jauh. Ya. Makanya pendapat tadi kita bahas ya, pendapat mengenai bahwasanya Nabi Syuaib adalah mertuanya daripada Nabi Musa, itu pendapat yang lemah. Yang di sini juga dibahas oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, hadirin jamaah sekalian. Karena kenapa? Karena zamannya begitu jauh. Ya, zamannya begitu
jauh, nggak mungkin. Tapi kan di dalam Al-Quran juga tidak disebutkan Nabi Syuaib itu, hanya disebutkan orang tua. Ya. Kedua anak ini bercerita bahwasanya dia memiliki ya seorang orang ayah yang sudah tua, tapi orang tuanya orang tua saleh yang beriman kepada Allah, ya, yang kemudian menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam daripada kejaran Fir'aun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu, itu yang kedua ya. Jadi zamannya juga tidak jauh daripada Nabi Lut, penduduk Madian ini, ya, kota Madian ataupun kaumnya Nabi Syuaib ini. Yang ketiga hadirin jamaah sekalian, wama qaumu lutim minkum biba'id, dan tidaklah kaum Lut itu jauh daripada kalian. Penafsiran para ulama salah satunya adalah perangainya juga nggak jauh beda. Ya. Jadi selain mereka itu waktunya dekat, jaraknya dekat, perangainya antara kaum Lut dan kaum Madian juga tidak jauh berbeda. Sama-sama kufur, sama-sama memberi banyak kezaliman di muka bumi ini. Ya, hadirin jamaah, tapi memang kaum Lut ada satu hal yang sangat keji dilakukan oleh kaum Lut. Ya, apa itu? Perilaku homoseksual. Ini yang memang ya sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita lagi heboh juga nih, Bu. Ya, Unilever dunia ternyata hadirin jamaah sekalian ya kemarin merubah logonya dengan warna-warni, ya, mendukung LGBT, masya Allah. Sekarang semua barang di rumah kita pakai Unilever, ya, sabunnya Unilever, sikat giginya Unilever, masya Allah. Ini memang harus ada jihad ekonomi kita nih, ya, jihad apa? Jihad ekonomi, mengganti produk-produk itu dengan produk-produk kita. Iya, ya kalau secara halalnya ya itu sih mudah, maksudnya bisa mereka dapatkan kan. Tapi masalahnya hadirin jamaah sekalian, ya kalau kita membeli ini berarti kita mendukung, walaupun Unilever Indonesia mengatakan kami menghormatin tradisi Indonesia, tapi tetap saja lah keuntungannya kan tetap ke pusat. Ya, tetap aja keuntungan itu tetap ke pusat, ya. Dan memang ini masya Allah ya. Dan kalau kita masya Allah ya, kalau kita lihat gerakan perjuangan Indonesia ini, gerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia ini hadirin jamaah sekalian, makanya nanti kita akan lihat bagaimana para ulama itu sangat berpengaruh di dalam perjuangan kemerdekaan. Gerakan yang pertama kali sebelum adanya Budi Utomo, ya, kalau itu kan Hari Kebangkitan Nasional kan dikenal dengan apa? Budi Utomo. Sebelum Budi Utomo sudah ada gerakan kebangkitan. Apa itu? Serikat Dagang Islam. Ya, Serikat Dagang Islam ini lebih dulu, kemudian kesininya menjadi Serikat Islam. Ya, Hos Cokro Aminoto itu kan tokoh-tokohnya semua. Ya, tokohnya Serikat Dagang Islam. Dan hadirin jamaah sekalian, apa awalnya ini para saudagar-saudagar Muslim berkumpul. Gimana kita ini orang Muslim ya harus merdeka juga dalam bidang ekonomi. Nah, maka mereka membuat serikat itu untuk ya mengkanter ataupun yang menghalau gerakan-gerakan ekonomi yang dilakukan oleh Belanda dan orang-orang Cina di zaman itu. Ya, artinya hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, LGBT ini luar biasa dosa yang sangat besar, dan ini dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam, dan akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Madian juga seperti itu. Ya, jadi wama qaumu lutim minkum biba'id, kata Allah Subhanahu wa, dan tidaklah kaum Lut itu jauh dari kalian. Selain maksudnya adalah waktunya, selain maksudnya adalah tempatnya, waktunya, juga maksudnya adalah ya perilaku mereka. Ya, kekufuran yang dilakukan oleh penduduk Madian ya juga membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Apa saja sih yang dilakukan oleh penduduk Madian ini? Kekufuran yang dilakukan oleh penduduk Madian. Yang pertama sudah pasti syirik. Ya. Yang pertama sudah pasti apa? Syirik. Syirik ini kan azlamuz zulmi. Ya. Perbuatan yang paling zalim itu adalah syirik. Ya. Zulm itu apa sih hadirin jamaah sekalian? Zulm itu atau zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zulm. Ya, kebalikan daripada adil. Kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada
tempatnya. Kenapa syirik itu dianggap azlamuz zulmi, kezoliman yang paling zolim? Karena dia yang tidak ditempatkan itu bukan sembarangan, tapi Allah. Ya. Coba kita hadirin jamaah sekalian, ini kepala kita kan mulia, ya, peci ini mulia, ya, masya Allah. Ya. Ada orang kira-kira peci kita diambil, ya, dia kemudian buang peci kita, diinjek-injek peci kita. Kira-kira marah nggak kita? Marah, karena zolim. Ya, peci tempatnya adalah di kepala, bukan di kaki. Ya. Begitu saja kita zolim hadirin jamaah sekalian, dan kita marah. Ya. Ya. Atau hadirin jamaah sekalian, kita manusia. Kira-kira ada datang orang kepada kita mengatakan, monyet lu. Kira-kira marah nggak kita? Marah. Padahal kita manusia, makhluk, monyet juga makhluk, disamakan sama makhluk yang lain kita marah. Hadirin jamaah sekalian, perbuatan syirik itu menyamakan Allah dengan makhluknya. Gimana Allah ya sangat murka kepada orang-orang yang berbuat syirik ini. Ya, makanya dia dikatakan di dalam Al-Quran dengan azlamuz zulmi, kezaliman yang paling tinggi, kezaliman yang paling tinggi, yang paling zalim, yaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin jamaah sekalian, bentuk syiriknya penduduk Madian itu dengan cara apa? Menyembah aikah. Aikah itu adalah satu pohon, ya, di tempat mereka yang dikelilingi oleh kebun. Nah, pohon ini kayak dibuat apa ya hadirin jamaah sekalian? Ya, keramat gitu, dan disembah oleh mereka. Masya Allah, ini kezaliman yang begitu luar biasa ya. Pohon apa dianggap sebagai Tuhan. Ya, pohon dianggap sebagai Tuhan. Dan memang kalau agama buatan manusia ya begitu Bu, aneh-aneh Bu. Ya, mohon maaf nih. Ya, kalau ibu-ibu nonton film India, aneh-aneh. Ya, Tuhannya lah dipercayain inilah, wah aneh-aneh. Ya, karena kenapa hadirin jamaah sekalian, agama buatan manusia. Agama buatan manusia ya begitu. Ya, nggak masuk di logika kita. Ya. Jadi mereka menyembah pohon aikah, ya, sebuah pohon yang dikelilingi oleh kebun-kebun, yaitu sebatang pohon yang dikelilingi oleh kebun-kebun. Ya. Yang kedua hadirin jamaah sekalian, kekufuran penduduk Madian ini, ya selain mereka syirik tadi, yang kedua yaitu mengurangi timbangan. Ya. Mengurangi apa? Timbangan. Jadi mereka ini suka berbuat zalim dalam transaksi bisnis, yaitu kalau timbangan suka dikurangi dan memakan hak orang lain. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Hud ini kalau salah. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Ya, dan kepada penduduk Madian saudara mereka Syuaib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Berkatalah Nabi Syuaib, ya qaumi, wahai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidaklah kalian memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum bayyinatun min rabbikum. Telah datang kepada kalian penjelasan dari Tuhan kalian. Fa'auful kaila wal mizana, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, wala tabkhasun nasya asya'ahum, ya, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan, ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian merusak di muka bumi ini setelah diperbaiki. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, dan itu lebih baik bagi kalian kalau kalian itu orang-orang yang beriman. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mereka ini hadirin jamaah sekalian suka mengurangi timbangan, ya. Maka Allah mengatakan juga ya, sampai dibuat satu surat tentang mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin. Ya, celakalah, atau dalam penafsiran lain, ya, wail ini nama sebuah neraka. Ya, maka masuk neraka orang-orang al-mutaffifin, ya, orang yang mengurangi timbangan. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berat, Bu. Ya, ngeri kita. Ya, sekarang ini banyak sekali. Banyak kalau kita belanja di pasar,
Ya hadirin jamaah sekalian, ya timbang di rumah beda ternyata. Ya, padahal masya Allah, ya padahal kadang untungnya juga cuma sedikit, ya untungnya juga kadang cuma sedikit, tapi ya itulah karena nggak memahami agama mereka mengurangi timbangan, ya. Kemudian saya tuh, paman saya yang dagang itu kan dulu suka langganan telur, ya sekali beli telur misalnya 20 kilo gitu ya. Ternyata kok ini ngelihat telur kok sedikit, aneh gitu kan. Pas ternyata di sekali waktu dicoba gitu, ternyata kurangnya bukan setengah kilo, kurangnya sampai 2 kilo. Masya Allah banyak benar ya. Karena belinya banyak jadi nggak kelihatan gitu kan. Kalau belinya mungkin 5 kilo ya dikurangin sekilo sangat kelihatan. Ini belinya misal 20 kilo gitu kan nggak kelihatan ya. Ada jamaah sekalian, Masya Allah ya, karena nggak paham agama mereka banyak ya pedagang-pedagang itu ya. Jadi hadirin jamaah yang dan apapun bentuknya ya, bukan hanya mengurangi timbangan, berbuat curang dalam ya jual beli itu juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tangkusul mikyala di dalam surat mengenai Nabi Syuaib juga. Wala tangkusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairi wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit ya. Kata Nabi Syuaib, janganlah kalian itu mengurangi timbangan dan takaran ya. Inni arakum bi khairin, karena aku melihat kalian itu baik. Maksudnya apa jemaah sekalian? Nabi Syuaib ngelihat kalian ini sudah kaya, kalian ini sudah cukup, ngapain lagi untuk mengurangi timbangan? Toh kalian juga sudah ada. Ya, memang kadang ya hadirin jamaah sekalian yang seperti ini bukan karena kurang ya berlaku curang, ini kan bukan karena yang nggak bisa makan atau karena nafsu saja. Ya ingin menguruk keuntungan sebanyak-banyaknya ya, serakah, karena sifat serakah manusia ya, seperti itu Pak. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata Nabi Syuaib, inni arakum bi khairin ya. Kalian itu kok baik-baik aja kalau kalian tidak berlaku curang pun ya, kalau kalian tidak mengurangi timbangan pun toh kalian juga masih bisa makan, tanah kalian subur ya, tanah Syam itu subur Bu ya. Tanah Syam itu Yordan, Damaskus, Palestina itu tanah-tanah yang subur, apalagi Palestina, Masya Allah ya, sangat subur sekali tanahnya ya. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya ya Allah itu sangat membenci ya orang-orang yang sebenarnya dia mampu tapi dia tetap berbuat dosa juga ya, ke orang-orang yang serakah gitu, orang-orang yang sebenarnya dia kalau tidak berbuat itu pun udah cukup tapi dia tetap berbuat dosa. Makanya ada sebuah hadis tuh ya, Rasulullah SAW mengatakan thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim ya wala yanzuruna ilaihim walahum adzabun alim ya. Kata Rasulullah ada 3 orang yang Allah tidak mau bicara kepada mereka pada hari kiamat, wala yuzakkihim, enggak mau dibersihkan dosanya, wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak mau melihat kepada mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Ya, ini sangat benci sekali Allah kepada mereka ini. Ada 3 orang. Yang pertama, syaikhun zanin, ada orang tua zina. Ya. Orang tua mau apa lagi? Ya, ya mohon maaf, nafsunya juga nggak gede lagi. Ya, seharusnya dia sudah mikirin akhirat aja. Ya, sudah mikirin ibadah, tapi tetap mau berzina. Allah nggak mau lihat, kata Allah. Walahum adzabun adim, bagi mereka adab yang pedih. Ya. Yang pertama apa? Syaikhun zanin, ada orang tua yang berzina. Yang kedua, wa malikun kadzab, seorang raja yang berdusta ya, pemimpin yang berdusta. Allah nggak mau lihat ya. Kenapa? Hadirin jamaah, karena kalaupun dia tidak berdusta, orang rakyatnya dengar dia kok, apalagi zaman dahulu ya, kerajaan otoriter gitu ya, monarki gitu hadirin jamaah sekalian. Orang memang rakyat tetap dengar dia mau bicara dusta atau tidak, tetap ya rakyat nggak berani juga terhadap mereka, tapi mereka seperti itu tetap juga berdusta, malikun kadzab ya. Ya, maka hadirin jamaah, Allah nggak mau lihat orang seperti ini. Yang ketiga, ailun mustakbirun, yang ketiga orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong, sudah miskin sombong lagi. Ya orang kaya sombong masih enak, kaya ya kan? Orang kaya kata orang zaman sekarang. Ini miskin
Sudah miskin apa nggak bisa disombongin, dia sombong. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak mau dilihat. Jadi begitu juga penduduk Nabi Syuaib ini, ya, penduduk Madian ini. Ya, kalaupun mereka ini tidak berlaku curang, mereka cukup. Tapi karena keserakahan mereka, hadirin jamaah sekalian, mereka mengurangi timbangan, mengurangi takaran, maka Allah benci kepada perbuatan mereka. Itu yang kedua, ya. Selain mereka ini zalim, selain mereka ini syirik, mereka juga mengurangi timbangan. Yang ketiga, hadirin jamaah sekalian, apa yang dilakukan oleh penduduk Madian ini, salah satu ini penduduk, Masya Allah, memang penduduk yang sudah sangat bejat sekali. Ya. Apa itu? Membegal dan menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka suka duduk-duduk, ya, di pinggir jalan, kemudian apa? Membegal, ya. Mengambil hartanya, kemudian apa? Merampas harta orang yang dibegal. Atau mereka terkadang juga duduk untuk menghalangi orang dari jalan Allah, ya. Ada orang yang mau beriman kepada Nabi Syuaib, dihalang-halangi oleh mereka. Ya, misal orang dari luar, ya, ada yang mau beriman kepada Nabi Syuaib, mau masuk kampung itu, dihalangin, tidak boleh oleh mereka, dan terkadang hartanya diambil oleh mereka. Ya, orang kan kemudian menutup jalan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakassarakum wanzuru kaifa kana 'aqibatul mufsidin." Kata Allah, dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan. Ya, duduk di jalan-jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah. Ya, jadi orang mau masuk ke kampung itu dilarang, hadirin jamaah sekalian. Dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dulu kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi hadirin jamaah sekalian, inilah, ya, orang-orang penduduk Madian ini begitu kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat mereka hampir mirip dengan penduduk kaum Nabi Lut, ya, yaitu apa? Syirik kepada Allah, kemudian tadi mengurangi timbangan, berbuat curang di dalam muamalah. Yang ketiga, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya, kita bicara tentang dakwahnya Nabi Syuaib. Ya. Nabi Syuaib, hadirin jamaah sekalian, seorang nabi yang kita tadi sudah bicarakan bahwasanya beliau adalah khatibul anbiya, ya, juru bicaranya para nabi, karena beliau memiliki kata-kata yang sangat indah ketika berdakwah. Maka Nabi Syuaib mengajak mereka, ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengajak mereka, Nabi Syuaib mengajak mereka untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syirik, ya, menjauhi perbuatan-perbuatan curang tadi dalam berjual beli, dan juga menutup jalan untuk orang-orang mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan tentang dakwahnya Nabi Syuaib, "Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qis wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Ya, dan Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan membuat kerusakan." Ya. Kemudian, ya, setelah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaikum bihafiz." Ya. Kata Nabi Syuaib kepada mereka, "Baqiyatullahi khairum minkum." Sisa keuntungan dari Allah itu lebih baik kepada kalian in kuntum mu'minin, apabila kalian termasuk orang-orang yang beriman. "Wa ma ana 'alaikum bihafiz." Dan tidaklah aku ini bisa menjaga kalian. Jadi hadirin jamaah sekalian, ya, Nabi Syuaib mengatakan, untuk apa kalian itu mengurangi timbangan, padahal keuntungan yang sedikit itu lebih baik. Ya, ini pelajaran juga untuk kita, hadirin jamaah sekalian. Walaupun diberi keuntungan sedikit oleh Allah, itu lebih baik kalau dia halal.
daripada kita diberikan banyak tapi tidak halal, tidak berkah. Ya. Ya. Maka nanti kita akan melihatlah, ya, kita lihatlah orang-orang yang mungkin ya dalam kasat mata kita hadirin jamaah sekalian kelihatan ada sesuatu yang aneh dalam kehidupan mereka. Ya maksudnya pegawai ya, dengan jabatan yang tidak terlalu tinggi tapi kemudian kehidupannya hedon, tidak punya bisnis yang lain, tapi ya, ini kan bisa dilihat ya dalam hidup. Kita lihat nanti macam-macam tuh hadirin jamaah sekalian. Ya. Mungkin terkadang ada anaknya yang sakit-sakitan, ya, ada anaknya yang terkena narkoba, ya, ada yang keluarganya cerai, ya, rumah tangganya hancur, terjadi perselingkuhan, banyak macam. Ya. Hadirin jamaah sekalian, karena kenapa? Sifat serakah tadi. Ya, karena kita serakah. Ya, padahal kata Allah, ya, baqiyatullahi khairul lakum. Ya, yang sedikit itu ya baik, yang penting dia halal. Ya, makanya Allah itu ya sangat, ya, Islam itu kan bukan hanya bicara masalah ibadah saja, tapi Islam juga bicara tentang muamalah. Ya. Makanya kata Muhammad Nasir itu hadirin jamaah sekalian, ini Pak Nasir ya, pendiri Dewan Dakwah itu mengatakan, ya, kalau ada orang Islam yang bicaranya itu mohon maaf hanya ibadah saja, biasanya penjajah akan mengatakan biarkan saja. Ya. Tapi kalau dia bicaranya ekonomi, ya kata Pak Muhammad Nasir, kalau dia itu bicaranya ekonomi, awasi dia. Kalau dia sudah bicara politik, bredel dia. Makanya dimanapun kalangan Islamiyin, ya, orang-orang yang bergerak untuk kemajuan Islam ini hadirin jamaah sekalian ya selalu dibredel. Dulu di Indonesia Masyumi dibredel. Ya, Masyumi, Pak Nasir kan dibredel PRRI dengan tuduhan terlibat dengan PRRI di Padang. Ya, hadirin jamaah sekalian, tokoh-tokohnya Pak Muhammad Nasir, Buya Hamka ya dipenjara. Ya, Masya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya Soekarno ya, karena terakhir dia ternyata minta sholatin dengan Buya Hamka. Padahal Pak Karno lah yang memenjarakan Buya Hamka. Pak Karno yang memenjarakan Buya Hamka. Itu Buya Hamka itu sempat cerita ada salah seorang saudara saya yang bapaknya punya kenalan dekat dengan Buya Hamka. Jadi setelah keluar dari penjara, Buya Hamka itu sedih ya ketika di penjara itu. Karena kenapa? Dituduh pengkhianat negara. Ya, padahal kata Buya Hamka, dia keluarganya keluarga pejuang, bapaknya pejuang, dianya berjuang untuk negara NKRI ini, tapi dituduh pengkhianat bangsa. Itu hati saya hancur kata Buya Hamka ketika dikatakan pengkhianat bangsa. Tapi alhamdulillah ya Allah Maha tahu siapa yang benar. Akhirnya Buya Hamka bisa keluar. Ya, di akhir hayatnya Pak Karno minta Buya Hamka untuk mensolatin dia sebagai imam. Ya, Buya Hamka ini Masya Allah ya, kebesaran hatinya Buya Hamka. Ya, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya seperti itulah. Ya, kalau kita sudah bicaranya ekonomi, ini pasti akan diawasi oleh penjajah. Tapi apalagi kalau sudah bicara politik, ya udah dibabas bingkasin. Ya. Ya sekarang juga seperti itu. Ya, kita lihatlah sekarang ini kan teman-teman Masya Allah ya, generasi muda Islam sekarang sedang mengembangkan bisnis anti riba, ya, bisnis syariah, ya, properti syariah, perbankan syariah, kemudian bisnis-bisnis yang tidak berinteraksi dengan riba sama sekali. Masya Allah luar biasa. Ya, dan saya pernah ikut pelatihan mereka, Bu. Dan mendengarkan cerita bagaimana orang-orang yang pernah terjerat dengan riba ini hidupnya hancur. Ya, hidupnya hancur habis-habisan. Ya, makanya Allah itu kan mengatakan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala gimana? Allah akan memusnahkan riba dan wayurbit sadaqat. Ya, Allah akan memusnahkan riba dan menyubur kembangkan sedekah. Jadi kalau orang yang berbuat riba pasti hancur, kalau orang yang selalu sedekah pasti maju. Itu aja. Ya, maka saya itu ngelihat Masya Allah ada dia cerita ya, mentor kita itu kemudian cerita bagaimana perjuangan dia dalam mengurusi orang-orang yang terlilit hutang ini. Ya, ada yang hutangnya 5M, ada yang hutangnya 10M, ada yang hutangnya sampai waktu itu 12M. Ya. Iya, dari bank. Hutang bank, siapa yang orang mau ngasih 10M langsung pasti bank, dia berhutang melalui bank. Ya.
Dan ada anak muda hadirin jamaah sekalian, masih muda. Saya pikir umurnya di bawah saya, ternyata di atas saya sedikit. Kelihatan masih muda. Ternyata dia baru selesai hutang 10 M. Belum selesai malah ketika itu. Ya, belum selesai. Ya, cuman dia cerita kemarin dia 8 M. Jadi dia punya hutang apa? 8 miliar. Nah, padahal dia orang yang sukses dulunya, dia usaha, kemudian sempat menjadi anggota dewan di Jawa, ya hadirin jamaah sekalian. Ya, ketika dia menjadi anggota dewan ini lupa. Ya, akhirnya dia berbuat riba, kemudian maksiat segala macam. Ya, dia bilang cuman satu dosa besar yang belum saya lakukan. Apa itu? Bunuh orang. Semua itu dosa besar, mau narkoba, mau apa sudah semua dia bilang. Ya, Masya Allah. Jadi masih muda. Ya, jadi akhirnya ketika dia itu hancur, dia punya hutang 8 M. Akhirnya dia pusing, gimana ini mau nyelesain hutang nih. Hadirin jamaah sekalian, ketika dia sudah pusing ini, akhirnya yang awalnya dia sibukkan dengan maksiat kehidupan dia, ini berubah lagi. Dia sibukkan dengan gimana cara menyelesaikan hutang ini, tapi dengan cara yang nggak benar. Dia ke tempat-tempat pesugihan, ya, untuk menyelesaikan hutangnya. Ya, datang dia ke tempat-tempat pesugihan, hadirin jamaah sekalian. Wah. Dan hadirin jamaah sekalian, di mana dia bilang tempat pesugihan di seluruh Jawa ini hampir semuanya saya sudah datang. Ya, mau Gunung Kidul, mau ini, semuanya saya sudah datang semua kata dia. Di mana? Sampai terakhir, sebelum terakhir itu, ya, dia itu sudah pesimis hadirin jamaah sekalian. Ya, ketika dia sudah pesimis, ya, kemudian akhirnya ada satu, ya, yang ngasih tahu bahwasanya dia bisa dapat uang dengan pesugihan itu 10 miliar. Nah, ini kan kalau orang sudah ketutup otaknya gitu ya, sudah nggak masuk rasional lagi, dari mana dapat uangnya kan nggak ketutup lagi, nggak masuk akal. Pokoknya gimana caranya dia dapat uang? Iya, jadi ini dia dikatakan kalau dia bisa mendapatkan uang 10 M, tapi dengan tumbal. Nah, tumbalnya itu kalau yang biasa itu tumbalnya biasa anaknya atau keluarganya atau istrinya gitu. Ini bukan, tumbalnya diri dia sendiri. Jadi nanti dia, ya, sama juru kuncinya itu dia cerita sendiri. Ya, dilipat pakai pocong gitu. Ya, pakai pakai pocong kain kafan gitu ya. Kemudian dia tanda tangan dulu di sebuah kertas gitu, tanda tangannya pakai darah dia sendiri gitu ya. Iya, tanda tangan perjanjian dengan setan. Itu bahwasanya nanti dia nyawanya akan mati, tapi dia akan mendapatkan uang 10 M. Dia pikir 10 M, 8 M bayar hutang, 2 M biarilah saya mati, yang penting saya tanggung jawab sama keluarga, saya mau kasih istri dan anak saya katanya. Gitu kan. Walhasil hadirin jamaah sekalian, sudah pakai kain kafan, sudah tanda tangan segala macam. Ternyata nggak mati juga. Ternyata kata juru kuncinya, setannya nggak mau katanya melakukan perjanjian ini. Dalam hati dia, ya Allah, jangankan manusia, dedemit aja nggak mau sama dia. Jangankan manusia, setan aja, dedemit aja udah nggak mau lagi sama dia. Wah, alhasil akhirnya ya dia nggak jadi melakukan itu, dan akhirnya ketemulah dengan komunitas ini tadi. Ya, akhirnya diberikan masukan, akhirnya itu nangisnya yang paling kenceng, Bu. Taubatan nasuha bener. Ya, akhirnya diperbaiki, dikasih tahu cara bisnis, akhirnya mulai. Ya, dia memulai bisnis. Ya, ada aja Allah kasih, karena dia memperbaiki diri, Allah kasih jalan. Walhasil kemarin itu kalau nggak salah dia masih ada hutang 1,5 M lagi. Nah, sudah mulai bisa dia lunasi hutang-hutangnya itu. Ya, Masya Allah. Jadi artinya hadirin jamaah sekalian, riba ini bahaya sekali dalam kehidupan kita. Ya, dan hampir rata orang-orang yang berbuat riba, berbuat zolim, ya dalam ya kalau orang kafir nggak usah ditanya lah, dia nggak tahu halal haramnya. Tapi kalau kita orang Muslim ini, ya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kelihatan megah, Bu. Ya, kelihatannya mewah, ya, hidupnya mungkin di rumah yang mewah, di komplek yang bagus, mobilnya mewah. Cuman lihat, ya, tanya dalam dirinya, pasti ada ketidaktenangan dalam kehidupan dia. Ya, dulu saya tuh sering ikut ya acara-acara, ada namanya Purdi Chandra. Pernah dengar nggak, Bu, namanya Purdi Chandra? Dia yang punya Primagama. Iya, Primagama bangkrut, dianya juga dari sebelum Primagama hancur udah bangkrut duluan.
Dulu kan dia punya dulu sukses benar. Dia punya namanya tuh sekolah entrepreneur gitulah, Entrepreneur University. Oh, itu kan ikut gimana cara mengelabui bank. Itu dia punya ilmunya semua, Bu. Sampai dia tuh hadirin jamaah sekalian kalau ke daerah itu untuk menandakan bahwasanya dia orang kaya, itu sewa mobil Mercy. Yang dalam satu hari itu 100 juta atau berapa puluh juta gitu ya. Sewa untuk menandakan dia kaya, padahal artinya bobrok. Akhirnya walhasil dia tobat. Ya, kemarin dia tulis tuh di pengakuan dia, saya sudah tobat. Maka dia lagi sedang membuat gerakan tobat nasional dari riba. Nah, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Syuaib ya mengajak kaumnya, hadirin jamaah sekalian, untuk ya meninggalkan perbuatan-perbuatan curang di dalam bermuamalah ini. Dan Nabi Syuaib katakan, baqiyatullahi khairul lakum, sisa-sisa keuntungan dari Allah walaupun itu sedikit, kalau itu halal lebih baik bagimu ya jika kamu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin jamaah sekalian, dan banyak lagi ya dakwah-dakwah Nabi Ibrahim dan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib terkenal ketika berdakwah dengan lemah lembut. Jadi ini para nabi itu pasti dakwahnya di awal pasti dengan lemah lembut, Bu. Ya. Ya tidak ada satupun nabi itu yang ya kecuali sudah lama-lama barulah akhirnya mereka kayak Nabi Nuh ya, sudah nggak kuat lagi dengan perilaku kaumnya, ya akhirnya Nabi Nuh minta diazab kaumnya ini karena sudah nggak kuat lagi. Tapi di awal pasti dia dengan dengan lemah lembut, dengan santun ya. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya apa kata Nabi Syuaib ya dalam surah Hud ayat 88 ya. Syuaib berkata, wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku rezeki yang baik. Patutkah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kalian terhadap apa yang aku larang. Ya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku kecuali dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat ini ya, kata Nabi Syuaib kata Nabi Syuaib alaihi salam, dia mengatakan ya, aku tidak bermaksud menyalahi kalian terhadap apa yang aku larang. Nah, ini sifat kita seorang dai adalah bagaimana kita melakukan apa yang kita ucapkan, apa yang kita ajak. Nah, ini berat sebenarnya, Bu. Ya. Dan Nabi Syuaib kan seperti itu. Aku tidak bermaksud menyalahi kalian terhadap apa yang aku larang. Ya. Artinya kalau Nabi Syuaib melarang itu, Nabi Syuaib nggak mau melakukan itu. Gitu. Ya, banyak kita hari ini hadirin jamaah sekalian ya. Usikum wa iyya ya bitaqwallah. Ya, saya juga menasihati diri saya sendiri hadirin jamaah sekalian, bagaimana kita ini ya berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, tapi terkadang kita juga melakukan hal-hal yang ya zalim tersebut, yang buruk tersebut. Ya, ini introspeksi diri kita lah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Dan salah satu orang yang paling dibenci oleh Allah, ya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat membenci orang-orang yang berkata tapi dia nggak berbuat. Ya. Dia nyuruh orang sholat, ya, tapi dianya kagak sholat. Ya. Dia nyuruh orang jangan berbuat zina, tapi dia berzina misalnya, na'udzubillah. Dia menyuruh orang untuk berbuat baik, tapi dia sendiri, ya hadirin jamaah sekalian, ya malah melakukan kezaliman-kezaliman. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Hadis sahih ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang dihadirkan pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat ada seseorang yang dihadirkan. Ya. Selanjutnya ia akan dilemparkan ke dalam neraka hingga isi perutnya terburai keluar. Jadi ada orang ya masuk ke neraka, kemudian isi perutnya itu keluar daripada perutnya. Ia berputar-putar mengelilinginya seperti berputarnya keledai yang mengelilingi kotorannya sendiri. Ya, jadi ini ada kotoran isi perutnya keluar, kemudian dia seperti keledai muter-muter di perutnya tersebut.
Para penghuni neraka pun berkumpul dan mengatakan, para penghuni neraka, siapa nih orang? Ya. Tiba-tiba datang, kemudian isi perutnya keluar, dan dia muter-muter seperti keledai. Kemudian para penghuni neraka berkumpul dan mengatakan, wahai fulan, apa sebenarnya yang terjadi pada dirimu? Ya. Bukankah engkau dulu saat di dunia suka memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran? Jadi dulu mungkin dia ini seorang dai, ngajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melarang orang untuk berbuat buruk dan selainnya. Hadirin jamaah sekalian, kemudian ia menjawab, orang itu menjawab, benar. Dulu memang aku suka memerintahkan orang lain berbuat kebaikan, tetapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Masya Allah. Aku juga suka mencegah kemungkaran, tetapi aku sendiri justru mengerjakannya. Masya Allah. Serem bu ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kita selalu introspeksi diri. Introspeksi diri. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala jaga kita untuk jauh daripada segala perbuatan maksiat, istiqomah di dalam dakwah. Selalu introspeksi diri. Ya, melihat kesalahan-kesalahan kita, berdoa kepada Allah. Ya, agar kiranya semua kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil hadirin jamaah sekalian, Nabi Syuaib ya mengajak dengan segala cara ya agar ya penduduknya ini, kaumnya ini mengikuti ya dakwahnya Nabi Syuaib. Tetapi ya banyak di antara mereka yang tidak beriman. Ya, hanya sebagian kecil saja di antara mereka ini yang beriman. Ya, penduduk Madian bersikeras dalam kekufurannya. Mereka berkata, hadirin jamaah sekalian, kalau bukan karena keluargamu, tentulah kami telah merajammu, sedang engkau pun bukanlah seseorang yang berpengaruh di sisi kami. Ya, jadi biasalah, ya pembesar-pembesar ini biasanya pengikut Nabi Syuaib itu adalah orang-orang lemah. Ya, bukan orang-orang kaya. Ya, anak-anak muda, orang-orang lemah, hadirin jamaah sekalian, maka ditolak oleh ya penduduk negeri Madian. Dan malah mereka ini yang lebih membuat Allah Subhanahu wa taala marah kepada mereka adalah kesombongan yang mereka lakukan. Mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menghina ya Nabi Syuaib alaihi salam ya. Mereka katakan bahwasanya Nabi Syuaib ini sesungguhnya engkau ini orang yang ramah ya. Artinya ini penghinaan kepada Nabi Syuaib. Ya, karena menyuruh mereka untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Dan akhirnya hadirin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala azab ya penduduk Nabi Syuaib ini, penduduk Madian ini. Ya. Dengan bagaimana cara mengazabnya hadirin jamaah sekalian? Mengazabnya ya dengan 3 macam. Ya, salah satunya adalah ya, yang pertama di sini yaitu ya adanya gempa. Ya, adanya apa? Ada suara yang besar. Ya. Kemudian adanya gempa, ya, kemudian dijatuhi bebatuan dari atas langit mereka. Ya, di sini ada sebuah kisah hadirin jamaah sekalian di awal, ya mereka itu hadirin jamaah sekalian mendengar Allah Subhanahu wa taala berikan kekeringan kepada penduduk Nabi Syuaib, ya kepanasan, ya tidak ada angin yang berhembus di kawasan mereka. Ya, maka hadirin jamaah sekalian, akhirnya karena panas berbulan-bulan gak ada angin, mereka melihat ada awan yang gelap di situ. Ya. Maka mereka menaikin bukit karena melihat bisa bernaung di bawah awan yang gelap ini. Ya, tiba-tiba ketika mereka bernaung di bawah awan yang gelap ini ada suara yang besar, kemudian kemudian tanahnya berguncang, dari atas turun bebatuan, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya hancurkan semua penduduk ya penduduknya Nabi Syuaib alaihissalam, yaitu penduduk Madian. Kemudian Allah berfirman, maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian amanah-amanah Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepada kalian. Oleh sebab itu bagaimana mungkin aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian Nabi Syuaib alaihissalam ya di sini di mana sih makamnya Nabi Syuaib? Ya, Nabi Syuaib kemudian diselamatkan oleh Allah bersama orang-orang beriman. Ya, makam Nabi Syuaib ini ada perbedaan pendapat ya. Sebagian mengatakan makamnya ada di Yordan. Ya, sebagian lagi mengatakan bahwasanya makamnya terdapat di Mekah. Beliau meninggal dunia di Mekah katanya.
Ya, kuburan mereka terdapat di sebelah barat Ka'bah yang terletak di antara Darun Nadwa dan Dar Bani Saham. Ada yang mengatakan di situ, di Ka'bah itu, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tapi ada juga ya di dekat Taif, Bu, ya katanya ya. Ya, di dekat Taif di situ ada juga ada makamnya, katanya makamnya Nabi Syuaib alaihissalam. Wallahu a'lam. Ya, yang mana yang benar bisa jadi dua-duanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan katsira. Ini saja. Ada yang ditanyakan, Bu? Kenapa? Iya. Ustaz, pertanyaan kita dulu nih Ustaz ya. Tadi yang mengenai Unilever Ustaz ya, yang tadi kita ingin memboikot, misalnya ingin memboikot seluruh produknya Ustaz, yang sedangkan kita sudah udah terbiasa dan pakai produk-produknya. Tadi yang seperti Ustaz katakan kan jihad ekonomi, ya kan Ustaz ya. Nah cuman kita sendiri mungkin belum ada kali ya yang bisa gitu loh Ustaz, istilahnya memfasilitasi seperti barang-barang yang ada di Unilever itu Ustaz. Tidak semuanya itu seperti Ustaz. Penggantinya. Iya, penggantinya gitu, sebagai pengganti gitu Ustaz. Bagaimana coba Ustaz kalau menurut Ustaz solusinya yang terbaik jika kita memang tidak ingin mengeluarkan uang untuk mereka-mereka itu Ustaz? Ya, yang pertama memang susah sih Bu ya. Kita nggak bisa tutupin itu, apalagi produk-produk mereka juga banyak di pasaran, harganya jauh lebih murah gitu kan. Ya, dan ini memang adalah usaha yang panjang, bukan usaha, maksud saya itu bukan usaha yang sebentar-sebentar gitu Bu. Mohon maaf dulu kita sibuk-sibuk ketika 212 boykot sari roti misalnya, ini bukan nyuruh boykot, bukan ya, mestinya kita dulu kan sibuk-sibuk bilang boykot sari roti, tapi kan sampai berapa bulan itu? Sekarang pada makan lagi. Ya artinya ya walau alam lah ya, kalau halal sih ya halal, itu kan ada dari MUI-nya segala macam. Tapi yang pastinya hadirin jamaah sekalian, ini adalah jangan sampai gerakan-gerakan seperti ini cuma gerakan sesaat. Ya gerakan, ayo kita boykot ini, redam lagi, ayo boykot ini, diam lagi. Enggak bisa begitu. Memang gerakan yang intensif. Ya. Apa yang harus kita persiapkan? Produknya dulu. Ya, produknya harus siap. Ya, dengan ya kalau dulu tuh ada istilahnya namanya menang hidung kuda. Ya kalau kita sebagai pengusaha nih, menang hidung kuda. Tahu nggak Bu menang hidung kuda? Jadi kalau ibu berlomba kuda, pacuan kuda, ya, itu juara 1 sama juara 2, beda hadiahnya bisa 1 miliar. Jauh. Ya, misalnya juara 1 berapa, atau misalnya 500 juta lah, antara juara 1 sama juara 2. Saya tanya, apakah jarak antara menang saat juara 1 sama juara 2 harus 500 juta meter juga? Enggak. Hidungnya aja menang sudah menang. Paham gak? Ya hidung kuda itu, misalnya kuda yang juara 1 begini, yang juara 2 begini, ini kan yang juara 1 sudah menang kan? Nah itulah bagaimana kita punya produk yang menangnya itu nggak usah di seluruh hal, tapi di sedikit hal saja. Kalau kita bisa cari hal yang positif dari produk kita, insya Allah kita bisa menang. Gitu. Misalnya kita menyaingi misalnya Pepsodent misalnya gitu kan. Nah apa produk Islami yang bisa lebih sedikit daripada Pepsodent? Apa? Walaupun mungkin harga lebih mahal. Apalah, misalnya ada siwaknya, tapi Pepsodent juga punya siwaknya. Ya artinya hadirin jamaah sekalian, ini menurut saya itu bukan perjuangan yang sebentar-sebentar, bukan. Tapi perjuangan yang panjang. Ya, maka
ya kita mulailah dari sekarang ini apa yang kita bisa lakukan. Misalnya membeli, ya kita coba cari kalau kita mampu ya, kita cari selain Pepsodent misalnya dalam kehidupan kita apa sih selain Pepsodent. Kalau bisa yang memang produk muslim dalam negeri, itu kan Masya Allah. Cuman kalau kita belum ada ya terpaksa kita mau bilang apa lagi. Ini produknya nggak ada, atau misalnya produknya ada tapi susah nyarinya, pasarnya masih terbatas. Ya, mungkin ada tapi kita nggak dapat. Susah juga ya kan adanya. Jadi walhasil ini apa namanya perjuangan panjang, bukan hanya kita sendiri, banyak orang butuh melakukan perjuangan-perjuangan ini ya, dari pengusahanya, dari pemerintahnya, dari rakyatnya. Ya hadirin jamaah sekalian, jangankan yang masalah sepele-sepele Unilever begitu. Umat Islam ini terkadang ya, gimana ya, masalah-masalah yang besar aja mereka cuek gitu, apalagi yang masalah-masalah yang seperti itu gitu. Ya coba ibu lihatlah YouTube. Ya, kita buka YouTube yang paling banyak dibuka ya hadirin jamaah sekalian. Coba lihat apa namanya itu? Tayangan yang paling rame itu apa namanya? Apa namanya kalau di YouTube tuh yang misal yang lagi viral hari itu apa namanya? Itu kan ada tuh. Yang lagi top yang paling banyak viewernya apa namanya? Ya, ya itulah. Ya pasti yang begitu-gitu. Atta Halilintar atau misalnya lagu Korea atau lagu-lagu Korea kan yang paling banyak trending topik lah gitu ya, apa namanya yang paling trending, yang paling trend di YouTube itu pasti lagu Korea, Atta Halilintar, apalagi jarang yang edukatif gitu, yang apa channel-channel edukatif gitu, jarang, banyak-banyak ya berita-berita artis begitu gitulah. Walhasil perjuangan kita masih panjang. Tapi Masya Allah, ya apa yang kita rasakan pada hari ini, dakwah taklim di mana-mana, ini bukan perjuangan kita saja, tapi perjuangan para ulama-ulama dari sebelum kita. Perjuangannya Buya Hamka, perjuangannya Muhammad Nasir, perjuangannya ya para ulama-ulama di Jakarta ini, ada Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ada ya banyak lah, ya Muhammad Nasir dan yang lainnya. Perjuangan, kemudian ya dulu kan yang dapat beasiswa ke Saudi itu Bu, semua orang yang dapat beasiswa Saudi itu harus ada tanda tangan Pak Muhammad Nasir. Kalau nggak dapat tanda tangan tuh nggak bisa ke Saudi. Pak Muhammad Nasir itu kan sangat berpengaruh. Dia ketua Rabitatul Alam Al-Islami. Wow, terkenal di seluruh dunia. Pak Harto ketika ada masalah sama Malaysia, yang diutus oleh Pak Harto untuk menyelesaikan masalahnya siapa? Pak Nasir. Ya, Pak Nasir itu, ya itu yang kita rasakan sekarang ini adalah hasil dakwah dari mereka zaman dahulu. Seperti itu. Bukan otomatis kita sekarang ngelihat, bro, umat Islam pengajian di mana-mana. Ya memang ada percikannya, salah satunya 212 atau yang lainnya. Tapi hadirin jamaah sekalian, itu kan bukan hanya, tapi ini sudah didesain dari para ulama dahulu ya untuk apa namanya ya berdakwah di negeri kita Indonesia ini. Ya itu saja Bu, ada lagi? Ustaz, bagaimana caranya memberitahu kepada anak yang sudah terbiasa minum di Starbucks? Iya, bingung juga itu. Memang ini harus pendidikan Bu, ya. Gak bisa kita, apalagi anak itu sudah mulai ABG gitu ya, sudah mulai dewasa, apalagi sudah dia cari kerja uang sendiri. Itu kan kalau kita larang-larang langsung dia nggak bakal dengar, susah. Maka itu butuh proses. Prosesnya itu bagaimana? Bagaimana ada kegiatan agama di rumah kita. Jadi nggak langsung kita otomatis, jangan kamu minum Starbucks, jangan kamu begini. Anak-anak susah untuk kita kasih tahu seperti itu. Ya, mereka akan terbiasa dengan kehidupan mereka. Teman-teman mereka nongkrong di situ dan kata mereka Starbucks juga halal gitu kan. Walaupun mereka dengan apa namanya Starbucks itu memberi kekayaan kepada orang. Kalau saya sih nggak tahu, nggak demen minum-minum begituan. Ya, beda kali ya, lidahnya lidah kampung kali ya. Jadi nggak biasa gitu. Ya bukan berarti saya ini pernah saya minum Starbucks, bukan saya nggak pernah minum. Pernah saya minum Starbucks, tapi nggak suka, kurang suka lah minum-minum gitu. Walhasil hadirin jamaah sekalian, gak bisa kita ngasih tahu jangan kamu minum, gak bisa. Apalagi kalau dia sudah kerja, dia cari duit sendiri. Perlahan-perlahan buat satu waktu yang memang di rumah kita itu ada pembicaraan mengenai agama.
Misalnya dari maghrib sampai isya, ya. Anak-anak semuanya wajib di rumah, ya. Ngaji, buka Quran, dan nanti baca satu hadis, baca artinya. Selesai dari itu kita baru masukin dikit-dikit. Nah, nanti mereka tanya dikit-dikit, dikit-dikit. Seperti itu. Kalau kita langsung main, kamu nggak boleh ini, haram. Susah, Bu. Ya, makanya saya pernah ketemu deh, ada orang yang, Masya Allah, ya, dia cerita, adik saya kebetulan ketemu, teman dia. Ya, kecerita hadirin jamaah sekalian, ya, kerjaannya itu ke pub setiap hari. Ya, ke tempat-tempat disco gitu, Bu. Insya Allah. Ternyata hadirin jamaah sekalian, bapaknya itu orang sunnah lah gitu, yang sangat berpegang teguh, ya salafi lah gitu ya, kuat kenceng dalam memegang sunnah. Kakak perempuannya pakai cadar, dianya kerjaannya ke pub setiap hari. Ya artinya anak tuh nggak bisa begitu, nggak bisa. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak. Dengan proses pendidikan itu kan proses. Ya, nggak ada pendidikan itu langsung berubah gitu, nggak ada. Itu namanya proses, butuh proses. Ya, jadi salah satunya triknya buat ya, satu waktu dalam satu hari di rumah kita ada waktu yang berbicara masalah agama. Kapanpun itu, mau habis subuh, mau setelah di antara maghrib atau isya, atau habis isya, atau kapanpun itu, yang penting ada satu waktu ya, yang kita fokus hanya untuk bicara masalah agama di rumah kita. Itu baru kita bisa masukkan hal-hal tersebut kepada anak atau keluarga kita. Ya, cukup. Jadi urutannya itu kalau Nabi Syuaib sama Nabi Ibrahim siapa duluan Ustaz? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya. Bukan, Nabi Lut. Nabi Lut itu ya sepupuan dengan Nabi Musa ya? Enggak. Jadi itu yang saya bilang tadi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim ya? Nabi Ibrahim di atasnya, enggak jauh. Jadi kan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini kan satu zaman. Ya, jadi ketika Nabi Lut mau dihancurkan kaumnya, kan malaikat sempat datang dulu ke rumah Nabi Ibrahim ngasih tahu bahwasanya kaum Lut akan dihancurkan. Nah, dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya Nabi Syuaib ini salah seorang cucu Nabi Lut dari anak putrinya Nabi Lut. Ya, Nabi Lut punya anak putri. Ya kan, dua anak putrinya. Salah satunya itu dinikahkan dengan salah seorang cucunya. Jadi anak dari putri Nabi Lut, berarti cucunya Nabi Lut adalah Nabi Syuaib. Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim sama Nabi Lut itu satu zaman ya? Ya, Nabi Syuaib di bawahnya sedikit. Nah, tapi Nabi Lut, Nabi Ibrahim lebih senior dari Nabi Lut. Itu mereka satu usia Ustaz? Nabi Ibrahim sama Nabi Lut? Enggak. Nabi Ibrahim lebih tua. Lebih tua. Berarti kemungkinan Nabi Syuaib itu sebaya dengan Nabi Ismail ya, anaknya Nabi Ibrahim. Bisa jadi kali, Bu. Mungkin bisa jadi, atau anaknya Nabi Ismail, pokoknya mungkin di Mekah itu ada seorang nabi, misalnya Nabi Ismail atau keturunannya, sedangkan di daerah Syuaib, di daerah Madian ada nabi lagi. Nah, bisa jadi nggak berjauh beda itu umurannya. Ya, karena Nabi Ismail juga kan di Mekah ya. Ya. Terus kalau Nabi Syuaib di Madian, apakah saat itu kalau di kategorinya di Madian itu di dekat Ka'bah, apakah saat itu sudah ada Nabi Ismail, sudah ada Siti Hajar gitu Ustaz? Sudah. Karena kan Nabi Ibrahim ketika membawa anaknya Ismail dan Siti Hajar kan kemudian nggak lama setelah itu kan bangun Ka'bah. Nah, sedangkan ini kan zamannya mungkin satu zaman kali dengan Nabi Ismail, tapi beda kawasan aja. Beda ya. Berarti Nabi Syuaib mungkin lebih muda daripada Nabi Ismail ya Ustaz ya? Iya, kayaknya ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kemungkinan seperti itu. Karena dia di bawah Nabi Lut sedikit. Gitu. Ya, cukup. Kita tutup dengan doa qiratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.